Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Fabidzalika amarna an nafraha wa nashkuruhu biwujudihi sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fatih kulli babin min abwabil mahjubin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah fattaqullah haitsuma kuntum wa sallu wa sallimu ala nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam washkurullaha ta'ala ala ni'amihi ma alaina ma manna alaihi min tulu'i hadzal badril munir fi hadzal daril faniyah fa bi mutaba'atihi wa wasilatihi wa mahabbati hasalan najah fi tilkad darid dunya wal akhirah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang berbahagia, yang insyaallah kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita sebagai umat akhir zaman, membawa risalah, membawa kebenaran yang tiada lain tiada bukan menjadi tuntunan bagi kita untuk mendapatkan rahmat dan juga maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Hadis riwayah An-Nasa'i wa Ibnu Majah fi muqaddimatis sunan, yang artinya barang siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada seorang pun akan bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada seorang pun yang akan bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut. Dan sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara
adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap perkara yang diada-adakan itu adalah kesesatan, adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah atau kesesatan itu adalah tetap sesat dan tempatnya adalah di neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah. Masyiral muslimin rahimakumullah, berbicara mengupas tentang bid'ah, para salafus saleh, para ulama 3 abad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpendapat. Di antaranya adalah pertama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam perkataannya tentang bid'ah, beliau membagi 2 pengertian tentang bid'ah. Bid'ah yang pertama adalah bid'ah mahmudah atau bid'ah yang terpuji, dan yang kedua adalah bid'ah mazmumah ataupun bid'ah yang tercela. Imam Syafi'i mengatakan, jika sesuai dengan sunnah, maka bid'ah tersebut atau perkara yang baru tersebut merupakan adalah bid'ah yang mahmudah. Dan begitu juga sebaliknya, apabila perkara tersebut bertentangan dengan sunnah, maka bid'ah tersebut adalah bid'ah yang mazmumah ataupun bid'ah yang tercela. Abu Nuaim meriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Al-Junaidi bahwa Imam Syafi'i membuat kriteria pembagian bid'ah mahmudah dan mazmumah, yaitu perkara yang dibuat-buat dan apabila sekali lagi bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, athar Nabi dan juga ijma' para ulama, maka bid'ah itu adalah bid'ah yang dhalalah. Dan begitu juga sebaliknya, apabila tidak bertentangan, maka itu adalah perkara yang dikatakan ghairu mazmumah atau yang tidak tercela. Bahkan hal tersebut, perkataan Imam Syafi'i ini dinukil, diperjelas oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya, menyebutkan dalam manaqib Imam Syafi'i bahwa al-muhdatsati darban, ma ahdatsa mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fa hadhihi bid'atud dhalalah, wa ma ahdatsa minal khair la yukhalifu syai'an min dzalik fa hadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah. Imam Baihaqi mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i mengungkapkan sesuatu yang baru, yang muhdats, apabila ia bertolak belakang dari Al-Quran, dari hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' para sahabat, maka itu merupakan bid'ah yang dhalal yang disebutkan, yang dimaksud di dalam hadis yang di awal. Sedangkan sebaliknya, apabila itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ijma' para ulama, maka bid'ah tersebut adalah bid'ah ghairu mazmumah, artinya bid'ah yang tidak tercela. Bahkan perkataan Imam Baihaqi ini dipertegas juga oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Aql wan Naql, yang mengomentari periwayatan daripada Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyarahkan kitab Sharh Al-Bukhari menyebutkan 2 kali dalam kitabnya mengenai definisi daripada bid'ah ini. Beliau menjabarkan, yang pertama, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa bid'ah itu adalah bid'ah yang hasanah, bid'ah mustaqbahah, bid'ah yang mubah. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang dianggap baik menurut syariat Islam, dan apabila itu dianggap buruk menurut syariat Islam, maka bid'ah tersebut dikatakan bid'ah mustaqbahah ataupun bid'ah yang buruk. Jika tidak terkelompok
tidak termasuk dalam dua golongan ini, baik itu bid'ah hasanah ataupun bid'ah mustaqbahah, bid'ah yang buruk, maka perkara tersebut adalah bid'ah yang mubah atau diperbolehkan. Lalu beliau juga mengatakan definisi daripada bid'ah ini, yang kedua, dikelompokkan bid'ah menjadi bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, dan bid'ah yang mubah, yang isinya kurang lebih hampir sama dengan pendapat beliau yang pertama. Maka pembagian hukum yang beliau tetapkan daripada perkara ini merupakan hal yang harus kita pahami bersama. Bahkan Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa hadis yang disebutkan di atas tentang bid'ah, yang dimaksud dengan semua perkara yang dibuat-buat itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, berisikan sifat yang umum. Yang dimaksud di sini menurut Imam Nawawi adalah dikhususkan oleh hadis lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa man amila biha. Barang siapa yang membuat tradisi, melakukan sesuatu yang baik yang tidak ada sebelumnya, lalu diikuti oleh orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut, pekerjaan tersebut, maka ia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya. Maka menurut Imam Nawawi, ya dimaksud bid'ah dhalalah dalam hadis yang pertama adalah perkara yang diada-adakan, perkara yang batil, perkara yang tercela, perkara yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyalahi Quran, menyalahi sunnah, menyalahi para ijma' para ulama. Lalu ada yang menyebut semua bid'ah itu sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Nawawi pernah bersabda bahwasanya kalimat kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat, bersifat umum, tapi dikhususkan pada umumnya keseluruhan daripada sesuatu yang baru, yang melanggar daripada agama, syariat agama, merupakan kesesatan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemahaman tentang bid'ah harus kita luruskan, bahwasanya kejadian yang baru dalam agama, sesuatu yang dilakukan bukan atas dasar Al-Quran, hadis, dan ijma', bukan berarti keseluruhannya adalah salah, bukan berarti seluruhannya adalah sesat. Bahkan Al-Imam Al-Izz Ibn Abdus Salam mengatakan bahwa bid'ah secara definisi bisa dibagi menjadi 5. Bid'ah yang pertama adalah bid'ah yang wajib, kemudian bid'ah yang haram, bid'ah yang mandub, yaitu yang dianjurkan, kemudian bid'ah yang makruh, dan bid'ah yang mubah. Contohnya, penimbangannya, pengambilan hukum tersebut adalah dengan kaedah-kaedah syariat Islam. Apabila masuk dalam keadaan yang wajib, maka bid'ah tersebut adalah bid'ah yang wajib. Seperti ketika kita belajar bahasa Arab, yang mana dari dahulu tidak ada kewajiban seorang muslim untuk belajar membaca bahasa Arab, supaya dia bisa memahami Al-Quran, supaya dia bisa benar dalam mengucapkan kalimat-kalimat ketika membaca Al-Quran. Maka mengenal huruf Arab, mengetahui bahasa Arab, hukumnya adalah wajib, dan perkara tersebut adalah perkara yang baru. Kemudian perkara termasuk yang mandub, apabila ketika kita melakukan hal-hal yang disunnahkan,
yang menjadi kebaikan-kebaikan bagi kita. Contohnya ketika kita belajar ilmu usul fikih, ketika kita belajar ilmu kedokteran untuk membedakan mana hal yang baik dan buruk dalam perkara-perkara kesehatan, maka ini hal yang menjadi dolalah yang mandub, bid'ah yang mandub, hal yang baru yang menjadi anjuran agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Contoh bid'ah yang haram adalah ketika itu bertentangan dengan syariat, seperti mazhab Qadariyah, orang yang tidak percaya kepada takdir, kelompok-kelompok mazhab Jabariyah, orang-orang yang hanya berserah diri kepada Allah tanpa mau tawakal berusaha, dan juga mazhab Mujassimah, golongan orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, yang mengatakan Allah punya tangan, yang mengatakan Allah melihat dengan mata. Maka inilah orang-orang yang dianggap sebagai Mujassimah, orang-orang yang menganggap bahwasanya Allah seperti makhluk biasa. Wal iazubillah, semoga kita dilindungi dari hal yang demikian. Kemudian kembali kepada bid'ah yang menjadi makruh, contoh apabila berlebih-lebihan dalam menghias masjid, berlebih-lebihan dalam menghias mushaf. Hal itu bukan menjadi haram, akan tetapi hanyalah makruh apabila kemudian hal tersebut tidak terlalu membawa manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan bid'ah yang mubah, bid'ah yang diperbolehkan, bahwasanya bid'ah tersebut adalah hal yang awalnya hukumnya adalah boleh, tidak menjadi masalah, tidak menjadi hal yang haram. Contohnya adalah seperti bersalam-salaman ketika bertemu, ketika selesai salat, menikmati makanan-makanan yang nikmat, kemudian memakai pakaian-pakaian yang baik, kemudian mempunyai tempat tinggal juga yang baik. Hal itu adalah hal yang bid'ah yang mubah, yang diperbolehkan, bukan hal yang haram, bukan hal yang kemudian menjadikan dia masuk ke dalam neraka dan golongan yang dimaksud dalam hadis bid'ah dalalah. Sebagian ulama menjadikan perkara-perkara ini, perkara bid'ah ini, termasuk hal-hal yang harus dipahami agar tidak salah dalam melangkah ketika melakukan ibadah-ibadah. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kita kenal dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majelis Ulama Indonesia dari dahulu sudah memberi pernyataan bahwa Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bid'ah yang hasanah, sesuatu yang memang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabatnya. Akan tetapi perbuatan tersebut, peringatan tersebut memiliki nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Hal tersebut dilandasi sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa beliau memperingati hari kelahirannya. Yang perlu kita pahami, banyak di antara kita yang tidak mengerti bahasa Arab. Kita salah menginterpretasikan arti kata maulid, arti kata maulud, arti kata walad. Maulid merupakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang salah dengan hari kelahiran Rasul? Maulud, anak yang dilahirkan. Terkadang kita salah menyimpulkan maksud daripada maulid
dan maulud. Dan walad itu adalah anak tersebut, adalah artinya anak. Maka ketika maulid dilaksanakan, ketika maulid diperingati, kita hanya mengingat di hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, di mana di saat itu rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada seluruh isi alam ini. Dan Rasulullah ketika ditanyakan untuk apa beliau berpuasa di hari Isnin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala sahabah an shaum yaumul Itsnain, tentang puasa hari Senin. Fa'ajaba, maka Rasulullah menjawab, innahu yauma wulidtu, hari itu aku dilahirkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di hari itu pula, di hari Senin, wahyu pertama kali diturunkan kepadaku. Adapun perayaan Maulid, peringatan Maulid, kedudukannya kurang lebih sebenarnya hampir sama dengan orang yang menulis buku tentang sirah, tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari dulu di zaman Rasulullah hal itu juga tidak ada. Rasulullah tidak pernah menyuruh untuk menuliskan riwayat tentang kelahiran beliau, tentang sejarah beliau, tentang perjuangan beliau. Kalau kita fahami, kita tahu, kita lihat isi daripada buku-buku maulid yang dibacakan, isinya mulai dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya beliau, yang mana kalau kita tadabburi, kita pahami betul-betul, sesungguhnya itu bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat generasi kita saat ini, Masya Allah, jauh dari kehidupan Islami, jauh daripada mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada mengenal sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan syarat mutlak daripada keimanan seorang mukmin dan seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Suyuti dalam kitab beliau Al-Hawi lil Fatawa Syekhul Islam berbicara tentang maulid, serta dikutip perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sahibul Fathul Bari ketika ditanya mengenai perbuatan menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab secara tertulis. Apa yang beliau tulis? Beliau katakan, adapun perbuatan menyambut maulid merupakan bid'ah yang tidak pernah diriwayatkan oleh para salafus saleh pada 300 tahun selepas wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perayaan itu penuh dengan kebaikan-kebaikan, perkara-perkara yang terpuji, meski terkadang dicacat oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Jika sambutan maulid itu terpelihara dari perkara-perkara yang melanggar syariah, maka hal tersebut tergolong dalam bid'ah, perbuatan bid'ah hasanah. Akan tetapi jika sambutan terhadap maulid, peringatan terhadap maulid tersebut terselip perkara-perkara yang melanggar syariah, maka dia tidak termasuk dalam golongan bid'ah yang hasanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Bukhari menceritakan dalam Sahih Bukhari hadis yang menceritakan bahwa Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di neraka, di dalam kuburnya ketika dia mendapatkan azab, dikhususkan setiap hari Senin.
dia mendapatkan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut salah satu riwayat, keluar air yang memancar dari sela-sela jarinya. Ketika ditanya, kenapa Abu Lahab mendapatkan keistimewaan tersebut? Maka dijawab, hal itu karena Abu Lahab ikut bergembira mendengar kelahiran anak saudaranya Abdullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia sampai membebaskan budak yang membawa berita gembira tersebut, yaitu Suwaibah. Maka karena rasa gembiranya inilah, walaupun pada akhirnya dia memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengakui Islam, dia termasuk orang-orang yang masih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kegembiraannya atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika seorang kafir yang memang dijanjikan tempatnya di neraka, kekal di dalamnya, diringankan siksa kuburnya di setiap hari Isnin, apalagi dengan hamba Allah yang seluruh hidupnya bergembira, bersyukur dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan al-fadl, karunia, yaitu berupa ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ar-rahmah, dan rahmatnya Allah itu adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat Islam untuk mensyukuri, menerima dengan bahagia. Terlebih Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kita disunnahkan untuk bergembira atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbedaan pendapat mengenai maulid sudah ada dari zaman dahulu. Hal ini bukan hal yang kemudian menjadi tabu untuk dibicarakan. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk saling mengingatkan tanpa harus saling mencela. Ingatlah, posisi kita saat ini adalah posisi yang sedang diincar oleh orang-orang yang benci terhadap Islam, baik dari luar maupun dalam. Sudah sebaiknya, sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membela, saling menguatkan, membantu dan mengisi perbedaan tersebut, sehingga tidak menjadikan kita umat yang terpecah belah, yang semakin menggembirakan orang-orang yang membenci Islam. Jangan lupa untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita selalu bertaut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Ittihaful Amajid Binafaisil Fawaid, Asy-Syalbu Munyah As-Sakunji At-Tijani berkata, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sakana al-Madinah fazala anhal marad wa sarat mahrusa bil malaikah fa kaifa idza sakana qalbuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam menghuni kota Madinah, lalu hilanglah segala penyakit yang ada di kota Madinah, dan kota itu pun dijaga oleh malaikat. Maka bagaimana jika cahaya beliau mendiami hati kalian, sehingga
diri kita menjadi orang-orang yang selalu terjaga dengan nur cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Habib Al-Allamah Ali Al-Habsyi sahib Simtud Durar berkata, bila matamu belum bisa memandang wajah beliau, wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, maka jangan sampai kau haramkan telingamu tidak bisa merasakan nikmat mendengarkan sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam yang selalu diungkapkan dalam maulid, dalam burdah, dalam salawat dan dalam hal-hal lainnya. Karena itu adalah satu kenikmatan bagi orang-orang para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسول الله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وارض عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.